Yang kami hormati Bapak Gubernur Banten, Bapak Wakil Gubernur Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, Kapolda Banten, Danrem 052 Wijaya Krama, Kapolda Metro Jaya, atau yang mewakili dalam Danrem 064 Maulana Yusuf, Kajati Banten, Kabinda Banten, dan Grup 1 Kopassus, Bapak Bupati Tangerang beserta Forkompimda, Bapak Wali Kota Tangerang beserta Forkompimda, Ibu Wali Kota Tangerang Selatan beserta Forkompimda, Kakanwil Kemenak Provinsi Banten, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, anggota gugus tugas COVID-19 Provinsi Banten, Kabupaten Kota, hadirin yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Banten, mohon berkenan pada akhirnya nanti memimpin rapat ini karena Bapak Gubernur sedang ada kegiatan. Dan mohon izin Bapak Wakil Gubernur, mengawali dari acara ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk kita mengetahui keadaan dari COVID-19 di Provinsi Banten, yang pada hari ini kita adalah acara rapat evaluasi ke-6 pelaksanaan PSBB Provinsi Banten. Kami persilahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, terima kasih Pak Sekda. Yang terhormat Wakil Gubernur Banten, yang terhormat para Kepala Daerah Tangerang Raya, dan yang terhormat para Forkopimda. Hari ini saya akan menyampaikan situasi kondisi COVID-19 di Provinsi Banten pada evaluasi perpanjangan ke-6 PSBB atau tahap ke-7 PSBB, di mana secara nasional Provinsi Banten saat ini sudah turun kembali, yaitu menduduki urutan ke-13 se-Indonesia, dibandingkan dengan 2 minggu lalu yaitu di angka 12, sedangkan saat ini sudah turun kembali di angka 13. Dan ini merupakan hasil capaian dari seluruh gugus tugas baik yang ada di Provinsi Banten maupun di Tangerang Raya. Kemudian selanjutnya untuk peta sebaran COVID-19 di Provinsi Banten, saat ini kasus positif sebanyak 1.529 dengan angka kesembuhan mencapai 81%, dan yang masih dirawat sekitar 13%, dan yang meninggal 6%. Untuk Kota Tangerang sendiri, yaitu angka positif sebanyak 548, dengan tingkat kesembuhan sudah mencapai 84%, dan yang masih dirawat sekitar 9%, serta meninggal 6%. Untuk Kota Tangsel, angka positif sebanyak 477, dengan angka kesembuhan mencapai 77%, yang masih dirawat mencapai 16%, dan meninggal 36 orang atau sekitar 8%. Untuk Kabupaten Tangerang, angka positif sebanyak 322, dengan nilai kesembuhan sebesar 82%, yang masih dirawat 13%, dan meninggal 5%. Jika kita melihat tren mingguan kasus COVID menurut onset di Provinsi Banten, di mana kurva mingguan kasus positif COVID-19 ini terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 6 minggu terakhir. Dan ini kita terus mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat daripada tren mingguan kematian kasus COVID di Provinsi Banten, di mana kurva mingguan kematian kasus positif COVID terjadi penurunan sebesar lebih dari 50%
dari kasus puncak selama 13 minggu terakhir. Dan kita lihat kembali bagaimana tren mingguan kasus ODP dan PDP di Provinsi Banten. Kurva mingguan kasus probable atau ODP dan PDP di Provinsi Banten ini terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 11 minggu terakhir. Kemudian kita lihat dari tren mingguan kematian kasus probable atau ODP dan PDP COVID-19 di Provinsi Banten, di mana kasus probable, angka kematian terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 7 minggu berturut-turut. Dan kalau kita lihat tren mingguan kasus positif COVID-19 yang masih dirawat di Provinsi Banten, terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 3 minggu berturut-turut terakhir ini. Kemudian kalau kita lihat kembali tren mingguan kasus probable atau ODP dan PDP yang masih dilakukan pemantauan dan diawasi di Provinsi Banten, terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 7 minggu terakhir. Kemudian kita lihat kembali tren mingguan kesembuhan kasus COVID-19 di Provinsi Banten, di mana dalam kurva mingguan kesembuhan kasus positif ini terus mengalami peningkatan selama terjadinya pandemi COVID-19. Dan kemudian kita lihat tren dari kasus probable yang selesai dilakukan pemantauan dan diawasi, di mana selama terjadinya kasus pandemi COVID ini terus mengalami peningkatan. Artinya tingkat kesembuhan dan dipantau pun sudah mengalami terus peningkatan. Kemudian kalau kita lihat laju insiden kasus COVID per 100.000 penduduk di Provinsi Banten, terjadi penurunan selama 11 minggu terakhir. Dan laju insiden ini menyebabkan kasus di Provinsi Banten menjadi terus menurun selama 11 minggu terakhir. Kemudian kalau kita lihat laju kematian kasus COVID per 100.000 penduduk di Provinsi Banten, di mana terjadi juga yang terus-menerus melakukan penurunan. Dan kalau kita berbicara indikator surveillance kesehatan masyarakat, di mana ada 2 indikator. Pertama adalah yang dilihat dari jumlah sampel swab PCR yang diperiksa, dan kemudian juga adalah angka positive rate. Di sini, di dalam waktu 2 minggu dalam perpanjangan PSBB ke-6 atau tahap ke-7 PSBB, terjadi peningkatan yang cukup luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh gugus tugas yang ada di kabupaten kota, di mana angka sampel daripada swab COVID-19 ini meningkat sebanyak 19.721 yang dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu. Artinya sampai saat ini jumlah sampel swab PCR COVID yang telah dilakukan di 8 kabupaten kota seprovinsi Banten sudah mencapai 46.033, di mana jumlah sampel ini telah memenuhi target Bappenas, di mana target Bappenas yaitu mencapai 42.000, artinya kita sudah melebihi target Bappenas sebanyak 110%. Namun demikian, hal ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh WHO sebesar 120.000. Untuk target WHO sendiri, capaian kita baru mencapai sekitar 38%. Untuk rapid test sendiri, jumlah tes yang sudah dilakukan di 8 kabupaten kota sebanyak 151.000,
Dan hal ini tentunya sudah mencapai target yang ditetapkan oleh WHO yang sebesar 120.000. Alhamdulillah, dan ini terus masih kita tingkatkan untuk rapid test karena ketersediaan dari rapid test di 8 kabupaten kota dan di Dinas Kesehatan Provinsi sendiri masih cukup tersedia. Kemudian selanjutnya, dari sampel hasil swab yang kita lakukan, ini berasal dari, pertama dari rapid test. Dari rapid test ini, 2074 sampel yang kita lakukan yang reaktif. Dari 2074, 74-nya adalah hasilnya positif. Kemudian kita juga melakukan melalui kegiatan tracing kontak dari 30.769 menghasilkan sekitar 458 hasil yang positif, dan melalui fasilitas pelayanan kesehatan juga melalui kegiatan screening yaitu sekitar 13.190 atau menghasilkan angka positif sebanyak 997. Dan untuk positive rate yang cukup menggembirakan tadi, karena angka daripada peningkatan swab PCR yang sudah memenuhi standar dari Bappenas, maka angka positive rate di 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten ini sudah mencapai target, yaitu di bawah 5%. Untuk provinsi sendiri, sudah mencapai angka positif rate 3,32. Sedangkan untuk Tangerang Raya, pertama adalah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang di mana angka positif rate-nya sudah mencapai 2,77. Kemudian Kota Tangerang sudah mencapai 3,74%, dan Kota Tangerang Selatan sendiri yaitu 4,13%. Di sini angka seluruhnya sudah mencapai target positive rate di bawah 5%. Dan ini terus kita tingkatkan agar capaian ini dapat mencapai target dari WHO. Terima kasih saya ucapkan atas kerja keras seluruh tenaga kesehatan yang ada dan tentunya komitmen dari seluruh kepala daerah terutama yang ada di Tangerang Raya. Kemudian untuk pelayanan kesehatan sendiri, meskipun sudah beberapa tempat yang mengalami penurunan, artinya di sini jumlah tempat tidur yang tadinya memenuhi 1.400 lebih, sekarang ini sudah turun 1.297 karena hal ini disesuaikan dengan situasi kondisi pasien positif COVID yang masih dirawat saat ini hanya tinggal 197. Jadi jika dari jumlah pasien COVID yang masih dirawat sekitar 197 yang tersebar di 8 kabupaten kota, dengan ketersediaan jumlah total tempat tidur yang ada sebesar 1.297, ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir sebagai data pelengkap, yaitu dari estimasi reproduction number atau angka reproduksi efektif berdasarkan onset harian di Provinsi Banten, di mana selama diterapkannya perpanjangan dari mulai perpanjangan keempat sampai dengan perpanjangan ke-6 PSBB atau tahap ke-7 PSBB, tren angka reproduction number ini selalu menurun. Sudah hampir lebih dari 7 minggu trennya selalu menurun, dan dikatakan selalu menurun jika dalam kurun waktu 3 minggu berturut-turut nilai reproduction number kurang dari 1. Artinya angka penularan di Provinsi Banten ini sudah hampir tidak ada. Kemudian untuk Tangerang Raya sendiri, di Tangerang Raya juga tidak berbeda jauh dengan yang ada gambaran di Provinsi Banten,
di mana selama perpanjangan keempat PSBB sampai dengan akhir perpanjangan 6 PSBB atau tahap ke-7 PSBB, tren angka reproduction number ini juga selalu turun, dan ini sudah dilakukan sampai dengan 7 minggu berturut-turut nilai reproduction number di bawah 1. Dari data indikator, 15 indikator yang ada, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penilaian kriteria epidemiologi dan pelayanan kesehatan dalam penanganan COVID-19 di seluruh Provinsi Banten, seluruh indikator menunjukkan hasil sesuai dengan target yang ditentukan. Bahkan untuk pelayanan kesehatan sudah melebihi target yang ditentukan. Kemudian, berdasarkan penilaian kriteria surveillance kesehatan masyarakat, selama terjadinya pandemi COVID di Provinsi Banten, seluruh indikator kinerja surveillance sudah semakin membaik, mencapai target positif rate yang di bawah 5%, meskipun jumlah swab PCR sudah melebihi target Bappenas, yaitu 110%, namun untuk swab PCR agar terus ditingkatkan untuk dapat mencapai target WHO 1% dari total jumlah penduduk, yang saat ini baru mencapai 38% dari target WHO. Hal ini tentunya terkendala oleh keterbatasan laboratorium yang ada, kemudian reagen dan bahan habis pakai yang tersedia untuk menunjang kegiatan laboratorium pemeriksaan COVID, serta semakin sulitnya orang yang bersedia untuk dilakukan swab PCR. Sehingga ke depan ketika ini dilakukan kembali untuk meningkatkan swab PCR sesuai target WHO, kami berharap bantuan dari seluruh gugus tugas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Banten ini. Kemudian selanjutnya berdasarkan tren reproduction number di Provinsi Banten, saat ini memiliki nilai di bawah 1, yang berarti hampir tidak ada penularan. Demikian juga yang ada di Tangerang Raya. Namun, kasus positif yang terjadi dalam 2 minggu terakhir, mayoritas kasus import, yakni tertular dari daerah di luar Banten. Saat ini, 8 kabupaten kota di Provinsi Banten berada pada zona kuning, dan belum ada yang masuk ke dalam zona hijau. Karena untuk mencapai zona hijau, harus memiliki syarat tidak ada kasus selama 4 minggu berturut-turut, dan seluruhnya telah dinyatakan sembuh. Namun demikian, untuk tingkat kecamatan, ada beberapa kecamatan yang sudah masuk ke dalam zona hijau, dan kecamatan ini tersebar di 8 kabupaten kota Provinsi Banten. Oleh karenanya, meskipun tren reproduction number kita hampir tidak ada penularan, harus tetap berhati-hati karena kasus import sedang mendominasi di wilayah Provinsi Banten, khususnya di Tangerang Raya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten atas pemaparannya. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, mungkin sebelum kita melanjutkan evaluasi oleh kabupaten kota di Tangerang Raya, ada hal-hal yang berkenan Bapak Wakil Gubernur sampaikan. Baik, Pak Sekda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Forkompinda Provinsi Banten, Bupati Wali Kota di wilayah Tangerang Raya, beserta unsur Forkompinda yang saya banggakan. Pertama tadi telah disampaikan beberapa paparan teknis dari Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang ada di wilayah Provinsi Banten, khususnya di Tangerang Raya. Kalau tadi kita melihat pemaparan dari Ibu Kepala, memang yang kita lihat ini landasannya adalah terkait dengan tren reproductive number. Walaupun memang kondisinya hampir tadi dikatakan tidak ada penularan, tetapi kondisi yang kita hadapi pada saat ini adalah terkait dengan importing penyebaran tersebut ke wilayah Provinsi Banten. Jadi saya berharap juga ada analisa dari teman-teman Bupati Wali Kota, gugus tugas Bupati dan Wali Kota, terkait dengan kondisi memang terjadi di wilayahnya masing-masing. Apabila evaluasi PSBB tahap 6 ini kira-kira akan dilanjutkan atau seperti apa, agar tadi terkait dengan penyebaran importing ini juga bisa diantisipasi dengan baik oleh setiap gugus tugas kabupaten kota yang ada di wilayah Tangerang Raya. Kalau tadi melihat dari kondisi pelayanan kesehatan, alhamdulillah seluruh pelayanan kesehatan baik di Provinsi Banten dan di kabupaten kota juga sudah begitu memadai, dan ini juga sangat membahagiakan bagi kita semua, karena terkait ini juga kita dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat, dan khususnya bisa dibuktikan dari tabel tadi bahwa penyebaran di setiap provinsi kita dari peringkat 12 sekarang sudah berada di peringkat 13. Jadi mungkin Pak Sekda agar lebih detail lagi, saya juga meminta masukan dari teman-teman kabupaten kota, khususnya Bapak Bupati dan Ibu Wali Kota di Tangerang Raya ini, dapat memaparkan tadi kondisi, khususnya antisipasi dalam kaitan terkait dengan masalah importing penyebaran COVID yang masuk ke Provinsi Banten. Selanjutnya juga saya berharap nanti ada masukan dari unsur Forkompinda, baik dari provinsi dan juga unsur Forkompinda Kabupaten Kota, untuk juga dapat memberikan masukan dalam analisa dan evaluasi PSBB tahap ke-6 ini sendiri. Mungkin demikian Pak Sekda, silakan dilanjut paparan dari teman-teman Kabupaten Kota. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur atas arahan-arahannya. Dan berikut kita akan mengikuti evaluasi PSBB dari Kabupaten Kota. Mengawali ini kami persilahkan Bapak Bupati Tangerang untuk menyampaikan laporan evaluasinya. Yang terhormat, terima kasih Pak Sekda. Saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, Pak Sekda beserta seluruh jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Bapak Ibu hadirin, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, Forkompimda Provinsi Banten, Forkompimda Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, juga Kepala Kemenak Provinsi, Ketua MUI, dan seluruh peserta rapat webinar pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan melawan COVID-19. Dan alhamdulillah, Provinsi Banten, wabil khusus Kabupaten Tangerang, sudah banyak perkembangan positif yang kita saksikan tadi dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Lanjut aja ke data kita. Bapak Ibu, ini yang terakhir data kami live dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, total 329 dan sembuh 267, yang meninggal 16. Ini merupakan pertumbuhan ataupun lonjakan kasus di 1 minggu terakhir ini, karena kami di Kabupaten Tangerang banyak melakukan masif, baik itu rapid test maupun swab test. Dan terima kasih kemarin dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kita melakukan 2.000 swab test, yang dari total 3.000, mungkin mudah-mudahan 1-2 hari ke depan bisa 3.000 lebih. Dan kami sudah mencapai 11.000 swab test dari target 14.000 nanti sampai bulan Agustus. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut terus, karena yang kita temukan ini justru
lebih banyak pada saat kita tracking dan tracing hasil dari rapid test dan juga swab test. Tidak perlu khawatir, semakin banyak kita melakukan tes, walaupun ketemu hampir setiap hari ada 2, ada 3, bahkan satu hari ada yang 9, tapi saya yakin mudah-mudahan di Kabupaten Tangerang bisa merawat dan juga menyembuhkan seluruh pasien ataupun masyarakat yang terpapar COVID-19. Lanjut ke slide yang berikutnya, bukan yang positivity rate. Kiri. Bukan itu. Kiri. Terus. Nah, ini juga turun. Temuan kasus barunya walaupun masih ada per hari, tapi cenderung sudah melandai. Lanjut. Ini rekapitulasi per bulan. Lanjut. Kemudian ini konfirmasi dan jumlah yang meninggal. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, ini productivity ataupun produksi effective rate per tanggal 24 bisa dilihat tiap hari mengalami penurunan. Jadi semakin banyak kita melakukan PCR test dan juga rapid test, mudah-mudahan walaupun semakin banyak yang kita temukan, tapi jauh lebih rendah daripada bulan-bulan Mei dan Juni yang lalu. Lanjut. Nah, ini total swab test yang kita lakukan, sudah 11.638. Mudah-mudahan nanti awal Agustus kita bisa mencapai 14.000. Dan nanti secara konstan akan kita lakukan terus swab test secara masif di tengah masyarakat sampai akhir Desember nantinya. Lanjut. Ini hasil rapid test. Total rapid test ada 24.600. Target kami juga rapid test ini mudah-mudahan bisa 40.000 nanti di bulan Agustus akhir, agar kita benar-benar bisa membaca peta di Kabupaten Tangerang. Lanjut, kapasitas tempat tidur kita juga sudah mumpuni, alhamdulillah. Lanjut. Ini dari 26 rumah sakit umum dan rumah sakit swasta di Kabupaten Tangerang, ketersediaan kamar, ruang isolasi, mudah-mudahan pada saat ini sudah mumpuni. Dan kami mudah-mudahan walaupun tidak ada gelombang kedua, kita sudah mempersiapkan secara dini seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Lanjut. Baik Bapak Ibu, walaupun semuanya sudah mencapai di bawah 50% perkembangan kita dan sangat positif sekali, tapi tadi seperti Ibu Kadis Kesehatan nyatakan bahwa untuk menjadi zona hijau selama 4 minggu berturut-turut tidak ada kasus baru, ini yang mungkin agak sulit di wilayah Kabupaten Tangerang. Lanjut. Karena masyarakat Tangerang ini interaksinya memang sangat tinggi sekali, baik dengan Tangerang Selatan maupun yang mengkhawatirkan ini adalah dengan DKI Jakarta, yang saat ini masih menjadi zona merah di DKI Jakarta. Lanjut. Jadi apa yang kita hadapi pada saat ini justru adanya kerawanan penularan import dari DKI Jakarta maupun dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lanjut. Kemudian ini data perusahaan dan pekerja yang terdampak sudah PHK 24.000 Pak Sekda, 9.000 sudah dirumahkan, dan 18 perusahaan yang tutup. Jadi setelah pandemi COVID, ini mungkin jadi perhatian khusus di Kabupaten Tangerang karena tingginya tingkat pengangguran terbuka dan juga PHK yang terjadi. Lanjut. Anggaran kami memang masih baru terserap 98%, kurang dari 25% dari total anggaran yang kita siapkan. Mudah-mudahan di awal Agustus nanti penyaluran bansos, kemudian juga penyerapan di kesehatan bisa segera kita lakukan semaksimal mungkin. Lanjut. Ini bantuan CSR, lanjut.
Nah, ini bansos yang baru tersalurkan. Terima kasih Pak Sekda, mudah-mudahan bisa dibantu juga ini untuk yang APBD Provinsi. Masih ada sekitar 49.000 yang belum tersalurkan, karena 44.000 masih proses SP2D-nya. Lanjut. Lanjut. Terus lanjut. Nah, baik. Pada kesimpulan kita, PSBB sebetulnya di Kabupaten Tangerang cenderung membuat masyarakat melakukan disiplin protokol COVID-19. Tapi pelonggaran yang dilakukan akhir-akhir ini juga menurunkan tingkat disiplin masyarakat terhadap protokol COVID-19. Nah, ke depan ini sekali lagi kami bergerak antar kecamatan dan juga desa, bahkan sampai RT RW, untuk terus mengingatkan masyarakat terhadap protokol COVID-19 karena kerawanan terhadap penularan import dari DKI maupun dari daerah lain itu masih cukup tinggi. Sarannya PSBB tetap dilanjutkan dengan pelonggaran aktivitas masyarakat, dengan catatan seluruh komponen baik pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan aktivitas harus secara ketat mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ada beberapa aspirasi Pak Sekda, Pak Wakil Gubernur, dari masyarakat bahwa seni dan budaya dalam kegiatan resepsi mungkin udah bisa diperbolehkan dengan protokol COVID-19 yang ketat, itu pun dengan catatan di ruang ataupun dilakukan di tempat yang sangat terbatas. Kemudian ini juga ada permintaan wahana bermain anak yang minta dibuka, kami masih menolak, termasuk dengan tempat wisata dan tempat hiburan lainnya seperti bioskop dan karaoke. Ini juga kita masih tolak. Nah, mohon saran ini Pak Wakil Gubernur dan Pak Sekda untuk pembukaan sekolah tingkat SMA, SMP, dan SD, termasuk kampus universitas. Kami sudah melakukan kajian untuk kampus dan universitas, termasuk sekolah SMA ya, pondok pesantren sudah dibuka, tapi untuk SMP dan SD kami masih menunggu perkembangan selanjutnya. Jadi saran kami melihat situasi kondisi yang masih berjalan dan tingkat disiplin masyarakat yang semakin menurun terhadap penggunaan masker, kemungkinan PSBB dilanjutkan dengan beberapa pelonggaran. Ini yang bisa disampaikan dari Kabupaten Tangerang, Pak Wagub dan Pak Sekda. Saya mohon izin mungkin nanti dilanjutkan oleh tim karena ada beberapa agenda kegiatan yang harus dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati dengan kesimpulan akhir tadi bahwa PSBB untuk kita perpanjang dengan pelonggaran-pelonggaran di beberapa disarankan tadi. Berikutnya, mohon perkenan dipersilakan Bapak Wali Kota Tangerang untuk menyampaikan evaluasinya. Silakan Bapak Wali Kota Tangerang. Baik, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Yang kami hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, beserta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Banten, rekan-rekan kepala daerah, Pak Bupati, Bu Wali Kota Tangerang Selatan, beserta seluruh jajaran Forkopimdanya. Izin melaporkan kondisi di Kota Tangerang yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, bahwa di Kota Tangerang beberapa minggu belakangan ini memang terjadi penurunan. Lanjut, ya. Jadi back. Oke. Jadi ini datanya per kecamatan sekarang ini kasus per hari ini tinggal 50 ya, dengan 33 yang meninggal, 460 yang sudah sembuh, dan paling banyak sekarang ada di 2 kecamatan yaitu Cibodas dan Larangan gitu. Larangan ini berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Lanjut.
Jadi dari minggu ke minggu, ini kita evaluasi di minggu ke-19 dan minggu ke-20, yaitu minggu terakhir ini, positivity rate-nya turun dari 4,3 ke 0,1 karena di minggu ke-20 kasus positif baru hanya 2, kita sudah melakukan PCR di minggu ke-20 sebanyak 2.535, hanya di minggu ke-20 saja. Lalu untuk reproduksi rate-nya dari 1,09 di minggu ke-19 sekarang turun di 0,64, ya kurva menunjukkan terjadi penurunan. Dan sekarang ini dari jumlah 5.799 per 1 juta penduduk yang sudah dilakukan tes sudah meningkat menjadi 8.136. Jadi nanti ada di belakang, kita sudah melakukan PCR kurang lebih 15.000 sekian. Nanti detailnya akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Jadi kalau dari datanya Bu Kepala Dinas Kesehatan, 46.000 kurang lebih sepertiganya sudah dilakukan di Kota Tangerang. Rasio lacak isolasi sebanyak 17,6% per 1 kasus positif, dan sekarang kita tingkatkan rasio lacak isolasi sebanyak 54,5 per 1 kasus positif. Jadi kami melakukan tracing terhadap 1 kasus positif terhadap 55 orang kontak erat. Recovery rate-nya terus juga menjadi peningkatan dari 81,2% dengan case fatality rate di 6,1 meningkat menjadi 84,6. Mudah-mudahan semakin banyak yang sembuh dan semakin sedikit yang terpapar. Lanjut. Nah, ini data mingguan kasus OTG, ODP, dan PDP. Ya. Jadi untuk OTG-nya semakin sedikit di minggu-minggu terakhir ini, begitu juga dengan ODP dan PDP. Dan tentunya ini terima kasih atas dukungan rekan-rekan Forkopimda Kota Tangerang dan dukungan pemerintah Provinsi Banten. Kita terus jaga, dan sekarang juga pemerintah kota terus melakukan operasi razia aman bersama yang dilakukan oleh OPD didukung oleh jajaran Polres Metro Tangerang Kota dan Kodim 0506 di lapangan. Dilakukan di 104 kelurahan, 13 kecamatan di kurang lebih 250 titik yang tersebar di wilayah Kota Tangerang. Dalam rangka mendisiplinkan dan juga mengingatkan masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19 dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Lanjut. Nah, ini data mingguan kasus konfirmasi, ya. Sama, ya, yang sembuh alhamdulillah semakin banyak, yang kasus positif terus menurun. Lanjut. Nah, ini grafik positivity rate-nya, ya, tadi sudah menunjukkan di angka 0,1 di minggu ke-20. Pemeriksaan PCR sejak awal pandemi sudah mencapai 15.537 sampel. Ya, sejumlah 14.510 sudah keluar hasilnya, dan kita masih menunggu 1.027 sampel yang belum keluar hasilnya. Kita juga terus melakukan swab masif, terutama dilakukan pada populasi resiko rendah, yaitu rekan-rekan OPD, kecamatan kelurahan yang di lapangan, ditambah populasi rentan, yaitu ibu hamil, lansia, penderita TBC, HIV, PTM, dan juga kontak erat kasus positif. Lanjut. Dan ini datanya reproduction rate di wilayah Kota Tangerang yang alhamdulillah terus bisa di bawah 1 dalam beberapa minggu terakhir ini. Lanjut. Dan ini data kasus positif COVID-19 berdasarkan swab test. Jadi laporan-laporan yang sudah masuk, misalnya per hari ini, belum tentu kasusnya terjadi hari ini kita kembalikan datanya per pasien pertama kali diambil swab. Jadi grafiknya pun mengalami penurunan, sama dengan apa yang tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Lanjut. Dan di dalam PSBB, selama ini kami juga melakukan PSBL, yaitu pembatasan sosial berskala lingkungan. Sekarang di wilayah Kota Tangerang yang zona merah di PSBB ini turun dari 7 terakhir menjadi 5 RW, dan dari zona kuning 43 turun menjadi 40. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus kita turunkan dan masyarakat semakin aware tentang pentingnya protokol kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kami mengevaluasi bahwa kondisi dari waktu ke waktu, resiko dari mulai resiko tinggi pertama kali dilaksanakan, sekarang ini sudah menjadi resiko rendah, tapi
tentunya awareness masyarakat, kesadaran masyarakat ini harus terus ditingkatkan. Dan mudah-mudahan kita tidak terdampak kalau yang sekarang kita sangat hati-hati di Kota Tangerang, karena sekarang DKI Jakarta ini di peringkat nomor 2 setelah Jawa Timur begitu. Artinya begitu banyak masyarakat yang beraktivitas di Jakarta yang harus tetap diwaspadai, dan mudah-mudahan sebagaimana tadi apa yang dilaporkan oleh Pak Bupati sama, karena kondisinya kita hampir berdampingan, ini kita berharap PSBB bisa terus dilakukan evaluasi ke depannya. Lanjut. Nah, ini hasil kegiatan pelaksanaan penegakan. Ya, kalau dilihat datanya, bahwa dari waktu ke waktu kaitan pendisiplinan, karena di minggu ke-6 dan di tahap ke-6 dan tahap ke-7 PSBB ini kita lebih masif melakukan pendisiplinan masyarakat. Dilihat jumlah pelanggar pun meningkat cukup signifikan. Jadi kalau tahap ke-6 itu 5.307 pelanggar, sekarang ini sudah 12.339. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai aparat pemerintah daerah harus kerja lebih keras bagaimana mendorong masyarakat untuk lebih disiplin. Apalagi kami juga mohon arahan lebih lanjut karena sekarang ini ada perpres yang baru kaitan bahwa gugus tugas sudah dibubarkan oleh Pak Presiden. Ini kami mohon arahan kelanjutannya akan seperti apa dan bagaimana, karena pada intinya kami pemerintah Kota Tangerang dengan rekan-rekan Forkopimda tetap melaksanakan pengamanan masyarakat kaitan kesehatan dan juga aktivitas kegiatan masyarakat lainnya. Lanjut. Nah, ini grafik pelaksanaan penegakan di tiap-tiap kecamatan. Grafiknya terjadi peningkatan pelanggaran walaupun kasus yang terpaparnya semakin menurun. Mudah-mudahan ini korelasinya adalah semakin banyak yang didisiplinkan sehingga mereka akhirnya menjadi tertib menggunakan masker sehingga semakin sedikit yang tertular. Lanjut. Ini bantuan sosial, ya jumlah yang terdampak ada 177.000 dan dari pemerintah pusat sudah didistribusikan sebanyak 89.244 dan izin kami melaporkan kemarin baru saja melaksanakan rapat koordinasi dengan Pak Menteri Sosial berdasarkan informasi pemerintah pusat bahwa dalam 6 bulan ke depan ya akan dilakukan pemberian bantuan dari pemerintah pusat dengan nilai kurang berupa bahan pangan yang nilainya kurang lebih 300.000 per bulan. Dan itu akan mulai didistribusikan kalau nggak salah mulai di akhir Juli ini atau di awal Agustus. Nah, yang dari pemerintah provinsi total dari 86.783, kami menyampaikan terima kasih sudah didistribusikan 62.997. Seyogianya harusnya Sabtu Minggu ini juga ada pendistribusian dari pemerintah provinsi di beberapa kecamatan, cuman informasinya SP2D-nya sudah ditandatangani, hanya pencairannya ditunda. Begitu. Kami mohon arahan lebih lanjut karena banyak masyarakat yang menanyakan. Lanjut. Nah, ini pendistribusian donasi dari posko siaga COVID yang terus didistribusikan kepada masyarakat berdasarkan bantuan dari masyarakat. Lanjut. Dan ini adalah beberapa upaya yang pemerintah Kota Tangerang lakukan selama pelaksanaan PSBB dan PSBL, yaitu pengawasan ketat ya di tiap-tiap RW, memberikan izin operasional tempat ibadah. Sekarang ini kita terus mensosialisasikan, melakukan cek dan recheck kaitan persiapan rumah ibadah yang akan digunakan untuk melaksanakan sholat Idul Adha minggu depan ini. Terus juga kita meluncurkan aplikasi Aman Bersama. Sekarang ini aplikasi Aman Bersama tidak hanya oleh pengunjung dan pengelola pusat pertokoan, restoran, rumah makan. Sekarang resepsi masyarakat sebagai pengganti buku tamu menggunakan aplikasi Aman Bersama. Ya, dan kita sudah memberikan larangan untuk acara kegiatan pernikahan resepsi tidak boleh menggunakan prasmanan, tapi diganti dengan nasi kotak atau yang lebih ringkas supaya mengurangi dampak penularan di wilayah Kota Tangerang. Lanjut. Nah, ini aplikasi Aman Bersama, jumlah total pengunjung yang memanfaatkan aplikasi ini sudah 168.278 ya, dan ini distribusinya. Lanjut. Dan izin melaporkan Pak Wakil Gubernur, pemerintah Kota Tangerang sekarang ini fokus pada beberapa hal dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
yaitu yang pertama adalah kaitan kesehatan. Kita terus mendorong fasilitas-fasilitas kesehatan untuk tetap sigap dan siap dalam menerima pasien-pasien yang COVID, ya, apabila ada yang positif. Lalu pendidikan, sekarang ini sudah mulai berjalan. Rencananya pemerintah kota akan membuat RT/RW-net untuk membantu akses internet selama pendidikan dilakukan virtual di tiap-tiap RT. Lalu untuk kaitan ketahanan pangan, jadi kami sedang mempersiapkan ada kurang lebih 50 kampung iklim, 50 KWT, terus juga kader posyandu yang disiapkan menjadi pusat-pusat pembibitan ketahanan pangan masyarakat yang nantinya akan disuplai kepada seluruh masyarakat, yaitu berupa bibit-bibit yang mereka bisa kembangkan bersama sehingga menjadi tambahan lauk pauk untuk mengurangi beban kehidupan masyarakat, terutama yang terdampak yang ada 177.000. Ya, ditambah lagi kita juga sedang mempersiapkan implementasi untuk membantu UMKM yang terdampak sehingga perekonomian di Kota Tangerang paling tidak bisa survive dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa kami laporkan kepada Pak Wakil Gubernur, rekan-rekan Forkopimda Provinsi Banten, dan semua jajaran, terutama Pak Sekda. Selanjutnya kami mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, izin tambahan Pak Sekda. Ya, siap. Silakan Pak Bupati Tangerang, ada tambahan? Satu aja, mungkin Pak Wagub atau Pak Gubernur bisa mengundang Gubernur DKI dan Jawa Barat untuk membahas perkembangan terakhir pandemi COVID, khususnya yang ada di DKI Jakarta, Pak Sekda, Pak Wagub, Baik. agar kita benar-benar nanti bisa membatasi gerak suspek COVID-19 yang dari Jakarta justru, agar tidak bertebaran di wilayah Bodetabek. Terima kasih Pak Sekda, Pak Wakil Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di tengah kita Bapak Gubernur Banten yang terhormat, dan mohon izin tadi Bapak Wali Kota Tangerang, rekomendasi akhirnya bahwa PSBB diperpanjang, begitu Bapak Wali Kota? Ya, kami mengikuti arahan dari provinsi aja, Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota. Bapak Gubernur yang saya hormati, tadi telah pemaparan Bupati Tangerang yang mengusulkan PSBB diperpanjang. Kemudian Bapak Wali Kota Tangerang mengikuti apa yang terbaik untuk kita lakukan bersama menjadi kebijakan provinsi. Dan mohon izin berikutnya Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, kita akan mempersilahkan pemaparan evaluasi PSBB Wali Kota Tangerang Selatan. Ibu Bupati Wali Kota, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Bupati, Pak Wali Kota Tangerang, Pak Dandrem, Pak Kapolda, dan Forkopimda se-Banten. Saya langsung saja menyampaikan, bisa ditampilkan untuk paparan saya. Baik. Saya menyampaikan langsung saja, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Banten, tentu pasti sama dengan apa yang disampaikan oleh kami, dan update-nya tentu akan selalu disamakan dengan pemerintah Provinsi Banten. Lanjut. Ini Pak, ingin menyampaikan bahwa update Jumat per 24 Juli, kepatuhan masyarakat yaitu di angka sekitar 88,2%, dan juga RT-nya 0,2, dan memang alhamdulillah kesadaran masyarakat mulai meningkat, terlepas memang masih ada juga banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol COVID-19. Update ini biasanya kami lakukan di sekitar pukul 9 malam, masukan dari beberapa OPD yang terkait, baik dari para kecamatan, dari kelurahan, dinas pariwisata, dinas Satpol PP maupun juga yang lainnya. Next. Ini berdasarkan data COVID tanggal 24 Juli yang kami upload di dashboard. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Lanjut berikutnya. Ini Pak, jadi ingin disampaikan juga sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dinas Kesehatan. Lanjut. Kurva epidemiologi kasus positif COVID-19 di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan. Kita mulai dari data per tanggal 1 Maret dan kita mencatat di tanggal 23 Juli. Berikutnya. Ini Pak, progres perbandingan kasus positif masa PSBB.
sebelum PSBB dan juga sesudah, dan walaupun cukup variatif antara PSBB tahap 1 sampai dengan PSBB tahap ke-7, yang pada intinya walaupun di PSBB sebelumnya 2 minggu yang lalu adalah ada kenaikan di angka 1,6%, tetapi di PSBB tahap ke-7 yang kita lakukan di tanggal 13 Juli sampai 26 Juli ada penurunan di bawah 50%. Berikutnya. Tren kesembuhan dan kematian kasus COVID-19 di Tangerang Selatan. Ini Pak, jadi pada intinya di bulan Juli untuk kasus sembuh 8 dan untuk yang meninggal tidak ada, yang dirawat sekitar 30. Berikutnya. Jumlah dan hasil rapid test, terima kasih Pak, tentunya kepada pemerintah Provinsi Banten, kepada BIN dan yang lainnya yang membantu kita, sehingga untuk jumlah tes ada 12.149, yang reaktif 330 dan non reaktif di 11.795, dengan keakuratannya di 27,2% dan distribusi rapid 17.910, lapor 12.149 dan belum lapor di 5.761. Berikutnya. Jumlah sampel dan hasil swab di mana puskesmas melakukan, rumah sakit, dan juga provinsi yang secara massal, totalnya keseluruhan adalah 11.844, hasil yang keluar 7.538, hasil positif 477, hasil negatif 7.023, dan hasil invalid 38, dan yang belum keluar per hari ini 4.306. Next. Perkiraan tingkat penularan dan laporan kasus per hari ini Pak di wilayah Tangerang Selatan, di mana per 24 Juli untuk RT-nya di angka 0,31. Berikutnya. Kondisi protokol kesehatan menjelang Idul Adha dan pemerintah pusat sudah menyatakan bahwa Lebaran Haji adalah di tanggal 31 Juli. Sarana sosialisasi dan publikasi di masjid sudah sangat memadai. Fasilitas dalam pelaksanaan protokol kesehatan di masjid sudah disediakan oleh pengurus masjid, juga bantuan dari pemerintah Kota Tangsel, pimpinan pusat DMI, dan juga lembaga lainnya. Protokol kesehatan sudah dilaksanakan sangat baik di Masjid Tangsel, tetapi terutama untuk di masjid-masjid yang di jalan raya yang masih agak kesulitan. Terkadang yang petugas tadinya menertibkan, karena ikut sholat, akhirnya safnya malah berdempetan, tidak ada jarak, atau karena luas masjidnya kurang, masyarakat ingin memaksakan, sehingga akhirnya di ujung setelah komat orang jadinya akhirnya tidak ada jarak. Ya ini mungkin PR bersama bagaimana memastikan kerjasama kami dengan TNI Polri maupun juga dengan Satpol PP. Dan beberapa musola mengadakan sholat Idul Adha untuk physical distancing karena kapasitas masjid hanya mampu menampung sekitar 40%. Walaupun di surat edaran Kementerian Agama bahwa dibolehkan juga melakukan sholat Idul Adha di lapangan. Dan pada umumnya masjid melaksanakan pemotongan hewan kurban di sekitar masjid, tetapi dengan catatan bahwa mereka pembagiannya akan dikirimkan, disalurkan ke rumahnya masing-masing atau pada mustahiknya, dan ada juga beberapa masjid yang tidak mau menerima bantuan hewan kurban, tetapi mereka mencatat dan menyampaikan kemana saja harus diberikan, contohnya ke pondok pesantren atau ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Dan sudah dilakukan himbauan agar pengurus DKM mendistribusikan hewan kurban diantar langsung ke rumah mustahiknya. Lanjut. Ini yang dilakukan oleh Indak Tangerang Selatan sebelum pedagang pasar melakukan pembelian secara offline. Ada aplikasi Indak, informasi layanan antar dagangan dengan menggunakan physical distancing tujuannya. Berikutnya. Next. Berikutnya Pak. Pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. Sebelumnya Pak. Yang sebelum ini. Kita terus melakukan monitoring dan evaluasi. Terima kasih kepada Forkopimda Tangsel yang terus membantu kita untuk melakukan monitoring dan evaluasi, terutama pada 11 pusat perbelanjaan dan pasar tradisional serta 4 pasar modern, dengan checklist sesuai pedoman protokol COVID area perdagangan berdasarkan surat edaran Menteri Perdagangan nomor 12 dan juga SK tim gugus tugas lapangan dan 9 OPD bersama TNI Polri yang tentu harus kita sesuaikan dengan surat yang terbaru dari Perpres yang menyatakan bahwa bukan tidak ada lagi gugus tugas, tetapi ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Pak Arief, Wali Kota Tangerang, yang tentu harus kita sesuaikan. Berikutnya. Ini Pak, kegiatan yang dilakukan di protokol pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Next. Ini yang kami lakukan, cek rapid test pedagang pasar.
berikutnya. Ini yang untuk data informasi jaring pengaman sosial penanganan COVID-19 di wilayah Kota Tangerang Selatan, dan kemarin kami diundang juga, saya dengan Pak Wali Kota Tangerang dan beberapa kepala daerah di Jabodetabek dengan Kementerian Sosial, yang menyatakan bahwa per bulan Agustus nanti ada tetap tambahan bantuan dari Presiden dan Kementerian, tetapi sekarang jumlahnya 300.000, bukan lagi 600.000, dan dilakukan 1 bulan sekali. Jadi untuk program Bansos, untuk PKM-nya ada 17.439 KK, untuk Bansos COVID Banpres ini 83.592 KK yang akan dilanjutkan sampai dengan bulan Desember, tetapi bukan lagi 600.000, tetapi 300.000 per bulan. Serta Bansos JPS dari Provinsi Banten sebesar 600.000 per bulan, jumlahnya 22.023, sudah tahap kedua, Pak. Jadi mudah-mudahan di bulan berikutnya bisa diselesaikan di tahap ketiga ini, dan untuk lanjutnya seperti apa, nanti mungkin saya sudah minta Dinas Sosial agar berdiskusi dengan Dinas Sosial Provinsi Banten, kelanjutannya apakah disamakan atau tidak, karena di lapangan masyarakat kan biasanya melihat itu adalah bantuan kita, baik bantuan dari provinsi, pusat, maupun juga dari pemerintah kota sendiri, di mana Pemkot memberikan bantuan untuk 10.924 KK. Berikutnya. Ya Pak, ada beberapa catatan yang pada intinya bahwa secara angka menurun, dan betul yang disampaikan oleh Bu Kadis dan juga Pak Wali Kota dan Pak Bupati, ada klaster baru ditemukan di wilayah Tangerang Selatan tetapi sifatnya impor, Pak. Contoh di TNI Arhanud kemarin sudah ada yang positif dan PDP, tapi alhamdulillah sudah kita selesaikan. Yang PDP dan ODP kita simpan di rumah lawan COVID. Ada juga kita temukan di pondok pesantren, Pak, yang ada beberapa sebagian sudah buka, dan sudah kita isolasi mandiri di rumah lawan COVID kita. Dan kemarin juga ditemukan ada satu klaster masyarakat kami, satu keluarga kena baru mudik dari Demak. Ini yang tentu terus kita perkecil sehingga tidak menyebar kemana-mana. Dan apalagi betul yang sampaikan Pak Bupati dan Pak Wali Kota, kita tahu kondisi DKI Jakarta ada peningkatan, dan aktivitas masyarakat Tangsel ini kan luar biasa. Aktivitas ke Jakarta yang kita khawatirkan juga akan membuat klaster-klaster baru di di wilayah Tangerang Selatan. Tentu kita berharap, betul sepakat dengan sampaikan Pak Bupati, ada komunikasi antara 3 gubernur, terutama untuk di Jabodetabek, menyikapi seperti apa yang terbaik sehingga angka penurunan baik positif yang lainnya ini sudah bisa kita lakukan. Tetapi kalau import, bagaimana solusinya agar kita tidak mendapatkan klaster-klaster baru akibat dari impor tersebut. Sarana prasarana, rumah sakit rujukan dan yang lainnya terus kami monitoring dan evaluasi, Pak, dan secara secara informasi yang diberikan oleh rumah sakit swasta maupun rumah sakit umum Tangsel, ketersediaan APD, ventilator maupun juga tekanan negatif dan lainnya alhamdulillah masih sangat memadai, dan kemarin pun juga persoalan bantuan keuangan dari pusat terhadap insentif tenaga medis itu pun juga sudah on proses berjalan walaupun sangat terlambat akibat dari juklak-juknis yang diberikan kementerian seringkali berubah. PCR, Bu Kadis, Pak Gubernur, mohon izin mungkin agar segera dikeluarkan izinnya, karena ini sudah hampir sebulan kami punya, tetapi kami belum bisa masif karena belum ada izin. Memang ada beberapa hal yang bolak-balik secara persyaratan yang harus dipenuhi. Dan terakhir, surat pernyataan bahwa bagi warga Tangsel yang berKTP Tangsel, untuk menggunakan PCR kita dengan swab tidak ada pembiayaan apapun, itu juga ditanggung oleh dana APBD Kota Tangerang Selatan. Dan sampai hari ini pun juga rumah lawan COVID dengan kapasitas 150 orang, secara asumsi per hari dan sampai dengan sejak dibuka rata-rata hanya 30-40 tempat tidur tetap kita pertahankan, Pak. Karena ada kekhawatiran seandainya ada lonjakan baru, ada klaster baru, ini yang kami khawatirkan nanti kita tidak punya tempat dan kami kebingungan lagi seperti di awal Maret. Jadi izin mohon dibantu Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolres, nanti kita akan komunikasikan. Kemarin sempat ditarik petugas di lapangan yang mudah-mudahan untuk bisa dimasukkan kembali agar tetap ada pengamanan di rumah lawan COVID Kota Tangerang Selatan. Dan untuk checkpoint, kami pun juga terus lakukan, tidak hanya checkpoint hanya berdasarkan untuk checkpoint biasa saja per gugus tugas RT RW,
Kemarin juga Pak Kapolda dan Pak Pangdam sudah meluncing tentang Kampung Tangguh, Kampung Jawara, yang mudah-mudahan ini pun juga bisa kita tambahkan tidak hanya unsur kesehatan, tapi pemberdayaan ekonomi maupun juga yang lainnya, mengingat angka PHK dan yang lainnya pun juga terjadi di wilayah Tangerang Selatan. Dan mengenai perpanjangan atau tidak perpanjangan PSBB, izin Pak Gubernur, Pak Wagub, Bapak Ibu semuanya, bagi kami yang terpenting adalah terus fokus terhadap kedisiplinan masyarakat, sarana prasarana tersedia, sehingga apapun kondisinya, kita bisa mampu mengatasi belajar pengalaman, kesibukan dan kebingungan kita di bulan Maret menjadi sebuah pembelajaran bagi kita tentunya, sehingga kita siap menghadapi seandainya ada apapun yang terjadi. Kondisi darurat bencana non-alam masih ada, belum dicabut oleh pemerintah pusat, tentu ini bisa menjadi bahan rujukan bagi kita semuanya. Dan untuk di Tangerang Selatan, kami berusaha untuk meyakinkan masyarakat, sekali lagi, bahwa protokol COVID bukanlah menjadi sebuah kewajiban dan keharusan saja, tetapi menjadi kebutuhan dan kebiasaan. Yang menjadi PR bersama yaitu sekarang aktivitas masyarakat di hari libur, Sabtu Minggu, kegiatan olahraga yang tentu ini menjadi PR kita bersama, memastikan bahwa euforia, antusias masyarakat untuk berolahraga, tetapi tetap mengikuti protokol COVID dan yang lainnya. Jalan-jalan seperti di Bintaro, di Pondok Aren, maupun juga di daerah BSD dan tempat-tempat olahraga lain, aktivitas yang tentu kita sangat berharap agar mereka berolahraga tetapi tetap mengikuti protokol COVID. Mungkin perlu ada hal yang ditingkatkan di kami, pemerintah kota dengan Forkopimda. Dengan Forkopimda tentunya dengan harapan bahwa kesadaran masyarakat, bukan hanya karena ada Satpol PP, ada TNI Polri, mereka mau mengikuti protokol COVID, kita pulang, mereka aktivitas tetap ada, tidak ada jaga jarak, tidak menggunakan masker, ataupun hal-hal yang lainnya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, Pak. Jadi pada intinya, Pak Gubernur, kami mengikuti saja apa yang akan dilakukan, apakah PSBB atau tidak ada PSBB, diperpanjang atau tidak diperpanjang. Terpenting adalah tetap gugus tugas sesuai dengan apa yang di awal dijalankan oleh kita bersama, Forkopimda, memastikan kesadaran masyarakat terus meningkat, dan di satu sisi bahwa sarana prasarana di bidang kesehatan, sumber daya manusia tetap ada, sehingga jika ada kenaikan atau klaster baru, kita mampu untuk bisa menyembuhkan orang yang terkena COVID-19. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wali Kota Tangerang Selatan. Sebagai tambahan informasi, kami laporkan Bapak Gubernur terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020. Kita sedang mengkonsultasikan petunjuk teknis untuk di daerah, dan hasil konsultasi kita bahwa gugus tugas daerah masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya ketentuan baru atau ketentuan lebih lanjut yang sedang kita proses ke Jakarta, pemerintah pusat. Berikutnya Bapak Gubernur, mungkin ada arahan sebelum bisa kita lanjutkan. Baik. Silakan Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil, Pak Sekda, dan perangkat atau Kepala OPD Provinsi Banten, Ibu Wali Kota, Bapak Wali Kota, dan Bupati Tangerang. Hadir juga dari pimpinan atau Komandan Batalion, Kajati di sini hadir, terus juga Polda dan Rem yang saya hormati, dan selebihnya tidak saya sebutkan satu persatu. Singkat saja, yang pertama bahwa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Airin, Pak Bupati, Pak Jaki, juga terima kasih saya kepada Pak Arif. Mereka adalah orang-orang yang selama ini memang bergerak, berbuat, bertindak, didukung oleh TNI dan Polri masing-masing wilayah, sehingga hasilnya WHO mengakui bahwa Banten turun 50%. Dan berdasarkan laporan tadi, tingkat penularannya pun semakin kecil, semakin terbatas. Ruang geraknya pun semakin terbatas. Sehingga kita daerah yang keluar jadi zona merah
Di dalam sebenarnya zona kita zona merah tajam, tapi kita mampu melepaskan diri dari lingkaran Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini saya mengapresiasi kerja-kerja keras dari wali kota, bupati, termasuk Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danrem, dan segenap jajaran selama ini memang saya tahu persis di lapangan mereka telah melakukan sesuatu dengan semangat dan hasilnya bisa kita rasakan. Tapi kita juga tidak boleh euforia karena 50%. Kita jangan sampai, tadi Pak Jaki bilang, jangan sampai kita ada serangan gelombang kedua. Karena kalau gelombang kedua menyerang kita, kita lebih repot lagi. Bisa terjadi kepanikan dan lain sebagainya. Tekanan, bisikan kepada gubernur, saya kira kepada wali kota, bupati, mereka banyak mempertanyakan, buat surat langsung, kenapa pesantren belum dibolehkan? Kenapa juga kegiatan peribadatan belum sebebas sebagaimana sebelumnya? Kenapa juga pendidikan untuk SMA juga belum diberikan kesempatan? Bahkan Pak Aud ramai-ramai membuat surat ke gubernur supaya segera minta diizinkan dengan pola tatap muka dan lain sebagainya. Ini yang memang akan kita pertajam di dalam diskusi kita nanti. Bahwasanya memang dan sampai diberikan kelonggaran lalu menjadi pelanggaran. Kalau saya sih dari awal prinsip bahwa kita jadikan sebagai zona hijau dan kita perketat pengawasan. Selama belum menuju zona hijau, tentunya kita tidak boleh terpengaruh oleh kelompok-kelompok masyarakat, oleh orang-orang tertentu yang memang hanya sekali lagi untuk kepentingan mereka. Mereka ingin buka ini, buka itu. Tapi pada dasarnya setelah kita telusuri, mereka juga tidak disertai dengan rasa tanggung jawab. Kita sudah terlanjur membiayai, sudah terlanjur memodali, sudah terlanjur bergerak, dan sampai nanti kita kembali lagi pada zona merah sebagaimana yang kita rasakan pada awal-awal. Saya kira itu intinya. Jadi kalaulah nanti PSBB kita tetap perpanjang, namun kita mengakomodir aspirasi yang berkembang. Tapi bagaimana caranya nanti bapak-bapak yang bergerak di dalam penegakan hukum, apakah boleh kita lakukan juga penegakan hukum, karena menurut Bu Airin sebenarnya kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi, tapi ada juga yang belum sadar, berapa kelompok, berapa orang. Nah, yang belum sadar ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi saya berharap bahwa target kita, goal yang kita ingin capai adalah seluruh warga Banten sadar protokol kesehatan, seluruh warga Banten sadar akan tanggung jawabnya. Terakhir, bahwa hasil tes kita memang saya perintahkan kepada kesehatan untuk melakukan screening terhadap ojol, apalagi ojol dan Grab, serta stasiun kereta api dan pasar tradisional memang sangat mengembirakan. Saya ojol yang ribuan orang, cuma 3 yang positif yang kita temukan. Begitu juga hasil testing dengan rapid maupun swab. Swab itu sudah diandalkan, tapi alhamdulillah. Jadi kalau dari sini memang sudah sangat bagus, cuma masih ada yang bisa jadi membentuk klaster-klaster baru. Silakan nanti Bapak-Bapak mempertimbangkan kembali. Kita perpanjang dengan beberapa tekanan, catatan. Kita perpanjang dengan beberapa exception, pengecualian. Kita perpanjang atau kita cabut perpanjangannya. Kita berikan dan tergantung keyakinan kita. Yakin nggak kalau kita berikan, kita buka, kita bebaskan mereka. Nah, kalau yakin, terutama wali kota, bupati, dan para polisi dan tentara, silakan saja. Itu saya kira hal yang secara umum. Terhadap Gubernur Jakarta maupun Jawa Barat, sebenarnya saya rada males. Saya pengen konsentrasi kita aja. Karena ternyata memang
mereka mengeluarkan peraturan menurut kepentingan mereka sendiri. Saya relatif tidak pernah diajak bicara sebagai gubernur. Tapi kalaupun kita adakan pertemuan, tapi yang memang menguntungkan bagi pemerintah Banten dalam hal, jangan sampai mereka bikin klaster-klaster baru. Kalau mereka dari Jakarta harus kita karantina, mereka dari Jakarta harus kita swab, mereka yang dari Jakarta harus kita periksa dulu, baru kita kalau perlu kita karantina. Kita mungkin dengan pendekatan itu lebih bagus daripada kita banyak musyawarah, rapat-rapat selama ini mereka ambil sikap, langkah. Saya sudah bilang kita tidak perlu banyak rapat, tidak perlu banyak bicara, tapi ayo sebagaimana dilakukan oleh teman-teman wali kota, bupati, ternyata kita bisa. Kayak itu aja saya kira. Iya, terakhir pesantren nih, pesantren melakukan tekanan. Kemarin sudah ada klaster ya. Kalau kita bilang klaster di beberapa pesantren, Tangerang Selatan ada satu pesantren yang ternyata positif, tempat lain juga. Ini jaminannya Kementerian Agama terhadap pesantren yang mau buka. Apa jaminan dalam pengertian apakah infrastruktur, properti, sarana kesehatan, sarana untuk progres kesehatan sudah siap. Dan saya berharap yang akan menguji di lapangan adalah bupati dan wali kota. Saya ingin dapatkan laporan nanti. Terima kasih. Mohon maaf Pak Wagub. Ya, terima kasih banyak dan silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur atas berbagai arahannya. Kita akan mendapatkan informasi, mohon perkenan berikutnya. Kita mulai dari Kapolda Banten atau yang mewakili, dipersilakan. Silakan Kapolda Banten atau yang mewakili. Selamat pagi yang terhormat Bapak Gubernur, yang kami hormatin Bapak Wakil Gubernur, para Forkopimda Provinsi Banten maupun Metro Jaya, para peserta meeting Zoom pada pagi hari ini. Metro Jaya. Dan seluruh peserta meeting Zoom. Kami mewakili Bapak Kapolda karena beliau ada kegiatan di Merak, ada kunjungan menteri. Selama ini melakukan hal yang terbaik buat masyarakat, hal-hal yang terkait dengan kebijakan gugus tugas kita dukung, kita laksanakan sesuai petunjuk daripada pimpinan atau hasil pertemuan gugus tugas yang lalu. Kemudian selama ini masyarakat yang ada di Provinsi Banten berusaha melaksanakan protokol kesehatan, namun kita lihat ada tempat-tempat tertentu masyarakat merasa euforia. Dari situ kami berharap seluruh stakeholder atau peserta gugus tugas bisa memberikan edukasi atau pengertian dan penyadaran kepada masyarakat untuk secara disiplin melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Kemudian dari apakah itu perlu tindakan-tindakan preventif, kami Polri akan melakukan tindakan yang sifatnya humanis, jadi menyadarkan masyarakat untuk mereka secara sadar dan secara kebutuhan mereka melakukan protokol kesehatan. Kemudian untuk langkah yang protokol kesehatan
juga dilakukan di tempat-tempat yang selama ini belum dilakukan, misalkan di traffic light atau di lampu merah kita sudah lakukan penandaan marka. Jadi penandaan marka dengan harapan masyarakat yang menggunakan sepeda motor mereka bisa berhenti pada tempat-tempat yang sudah ditandain dengan marka dan itu sudah dilakukan. Baik, ini dilakukan seluruh kota maupun kabupaten yang ada di Polda Banten. Kemudian hasil pertemuan ini nantinya apakah PSBB yang diperpanjang, yang dilonggarkan akan diteruskan dan tidak, kami Polda Banten mendukung nanti pun apapun bijaknya atau putusan kegiatan hari ini. Saya kira ini dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, dan berikutnya sembari menunggu dari Polda Metro Jaya, kita terlebih dulu mempersilahkan Bapak dan Rem 052 Widya Krama. Kami persilakan Pak Danrem. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Gubernur, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Kota, Ibu Wali Kota, Pak Kadis, dan seluruh yang hadir pada kegiatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Forum 52 Widya Krama dalam hari ini TNI yang ada di Banten tentunya sangat berharap agar COVID-19 di Provinsi Banten ini segera berakhir tentunya, dan upaya-upaya yang sudah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian tentunya akan kita lanjutkan agar kegiatan tersebut bermanfaat untuk kita semuanya. Ada beberapa satu atau dua hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan yang sudah kami laksanakan. Yang pertama, kami sudah bekerja sama dengan Ibu Kadis Provinsi yang sudah memberikan banyak rapid test ataupun PCR yang dilaksanakan di kami sudah bekerja sama dengan beliau untuk melaksanakan kegiatan itu secara bersamaan, dan juga penyampaian dari Pak Gubernur kami juga sudah laksanakan terkait dengan titik-titik satuan-satuan yang ada di jajaran Provinsi Banten ini, khususnya TNI, untuk melaksanakan rapid test yang ditindaklanjuti dengan swab kalau seandainya ada yang reaktif tersebut. Nah, kami sudah laksanakan, dan alhamdulillah kalau kemarin yang di 203 itu ada 3, dan setelah di swab memang hasilnya negatif. Ini kami terus berjalan nanti dari satuan Arhanud, mungkin Yonkaf, dan seterusnya sampai dengan Kostrat yang ada di putaran kita. Itu kemudian juga tentang kegiatan tadi sudah disampaikan oleh Bu Airin, sangat benar sekali bahwa masyarakat kita ini bukan hanya di Banten saja, di Jakarta juga demikian, yang tentunya ada wilayah kami yang ada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, sama juga melaksanakan kegiatan olahraga. Itu yang paling masif adalah pada saat hari Minggu. Sehingga pada hari-hari tersebut kami tentunya dengan petugas yang lain juga akan terus melakukan kegiatan yang ketat tentang penegakan, juga akan terjadi penumpukan cukup masif. Olahraga kalau biasanya kita melaksanakan setiap hari, namun masyarakat kita ini masih belum.
rata-rata dilaksanakan hanya pada saat hari libur, dan tentunya juga mereka akan mencari titik-titik keramaian yang ada di situ untuk bertemu dengan kawan-kawannya yang lain. Selanjutnya kami juga melihat di lapangan juga memang kegiatan mal-mal ini sudah mulai dibuka, tempat makanan itu sudah mulai terbuka, restoran-restoran. Ini juga sangat membantu sekali tentang perputaran ekonomi yang ada di seputaran. Kami lihat dengan adanya dibukanya mal, otomatis banyak masyarakat yang di seputar tersebut ikut berjualan di sekitar situ, sehingga makin banyak orang-orang yang akan berjualan. Nah, ini juga perlu adanya perhatian untuk kita. Mungkin akan diberikan lagi perpanjangan waktu untuk mal dibuka, sehingga ada masyarakat juga di situ untuk merasakan dampak positifnya. Selanjutnya, kami dari TNI sangat mendukung apa yang direncanakan oleh Bapak Gubernur dan seluruh pemerintah daerah. Intinya kami mendukung upaya-upaya tentang bagaimana penanganan COVID-19 ini di Provinsi Banten, dan tentunya kami juga berharap agar selalu ada kerjasama di antara kita semuanya yang sangat aktif di lapangan, sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud dan masyarakat Banten ini semakin sehat dan produktif. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danrem 052. Berikutnya kita undang Pak Danrem 064 Maulana Yusuf. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekda Provinsi, Pak Danrem 052. Suaranya kurang jelas. Yang kami hormati Bapak Sekda Provinsi, Bapak Danrem 052. Mohon izin kami mewakili Danrem 064 Maulana Yusuf, karena hari ini kebetulan Bapak Danrem ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di Merak. Terkait dengan pelaksanaan meeting Zoom hari ini, izin melaporkan untuk Korem 064 dengan saat ini masih tetap melaksanakan operasi pendisiplinan protokol kesehatan, khususnya di 57 titik yang tersebar di 4 kodim atau di 5 kabupaten, yaitu di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, kemudian Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon. Jadi sampai dengan saat ini kodim jajaran yang berada di bawah Korem 064 tetap melaksanakan operasi pendisiplinan kesehatan kepada masyarakat, terutama di tempat-tempat umum seperti di mal, di pelabuhan, dan di tempat-tempat umum lainnya. Kemudian untuk berikutnya, apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah provinsi terkait dengan penanganan COVID-19 ini, Korem 064 tetap akan mendukung pelaksanaannya, tentunya bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait. Saya kira ini Pak Sekda yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danrem yang diwakili Kasih Op. Berikutnya kita undang dari Kajati Banten. Dipersilakan. Itu sudah ada. Kajati Banten, mohon izin dicek dulu aplikasinya. Suara belum terdengar. Ya. Sudah, Pak? Ya, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
selamat siang. Untuk yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, unsur Forpinda Provinsi Banten, Bapak Ibu Bupati atau Wali Kota di Provinsi Banten, serta anggota gugus tugas baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan bahwa Bapak Kajati ada keperluan sehingga kami wakilkan terkait dengan rapat evaluasi tentang PSBB ini. Kami menyambut baik dan tadi ikut memonitor terkait data-data yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mungkin cukup istilahnya cukup melegakan karena tidak dari kurva juga ada upaya-upaya yang memang serius untuk menekan dan mengurangi penyebaran COVID-19. Tentunya kami akan selalu memonitor perkembangan dan terkait dengan bidang tugas kami di Kejaksaan Tinggi ini, kami juga menekankan pentingnya pengamanan dan pendampingan terhadap program-program bersifat strategis yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial serta alat-alat yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19. Dalam hal ini, kita sebagai kejaksaan juga dituntut untuk menegakkan kewibawaan pemerintah dan melindungi kepentingan masyarakat terkait dengan instruksi Presiden tentang refocusing dan realokasi anggaran. Tentunya kemarin juga ada koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Banten yang menyurat kepada kami terkait untuk permohonan pengamanan program bersifat strategis, yaitu pengamanan bantuan sosial tunai atau social safety net yang kalau tidak salah anggaran sekitar 200 miliar. Tentunya permohonan ini akan segera kami tindak lanjuti terkait bagaimana supaya tersalurkan dan tepat sasaran di setiap kabupaten kota di Provinsi Banten. Tentunya pada kesempatan yang baik ini kami juga menghimbau untuk Bupati dan Wali Kota di daerah berikut SKPD terkait agar senantiasa membantu dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri setempat terkait dengan penyaluran bantuan sosial baik dari Provinsi Banten maupun dari Kementerian Sosial. Karena jumlahnya juga tidak sedikit, maka kami juga akan selalu terbuka untuk berkoordinasi dan mengantisipasi jangan sampai dana-dana yang tersalurkan tersebut tidak tepat sasaran maupun tumpang tindih. Jadi begitu pada pokoknya kami menyambut baik dan semoga dari rapat ini melahirkan hal-hal yang konstruktif dan antisipatif dan mengevaluasi hal-hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan agar pelaksanaan PSBB yang sudah berjalan dan akan berjalan mencapai sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Media Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kajati atau yang mewakili. Berikutnya kita undang Kabinda Banten. Pak Kabinda. Selamat siang, Pak. Terdengar, Pak? Ya, selamat siang. Terdengar dengan baik. Silakan Pak Kabinda. Siap, terima kasih. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur,
yang terhormat Bapak Sekda, para Forkopimda Banten, para Wali Kota Bupati Sebanten, dari TNI Polri, Bapak Danrem, dan Kejaksaan, serta dari yang lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini, Bapak, yang kami sampaikan bahwa kami mewakili Bapak Kabinda yang kebetulan ada kegiatan pada hari ini. Saya selaku KBDO Binda Banten menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan hari ini. Untuk hal yang positif, wilayah Banten dari gugus tugas provinsi hingga kota kabupaten sampai saat ini secara nasional kita amati positif, hasilnya bagus, meningkat terus dengan baik penanganan dan pengelolaan dari aparat yang terlibat dalam gugus tugas di setiap wilayah. Sinergi ini sangat diharapkan terus, jangan sampai kendor, untuk dipertahankan semangat dari pimpinan gugus tugas di wilayah kota kabupaten. Ini terlihat beberapa kali di lapangan cukup menonjol dan sangat semangat. Ini perlu diapresiasi dan perlu dipertahankan secara terus-menerus, Bapak. Kemudian hal-hal lain yang perlu diantisipasi dalam permasalahan di wilayah Banten, yang perlu diantisipasi, Bapak. Yang pertama, yaitu tadi telah disampaikan tentang kedisiplinan masyarakat di wilayah Banten. Ini perlu terus dihimbau oleh seluruh stakeholder, oleh seluruh aparat dari tingkat bawah sampai atas untuk menyampaikan tidak bosan-bosannya sampai RT RW, kecamatan, kelurahan, didukung oleh TNI Polri, untuk menyampaikan kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu masyarakat bisa berdisiplin secara mandiri, secara dewasa, secara aware, kesadaran gitu Pak, pembentukannya. Diharapkan seperti itu. Karena pengaruh tokoh agama, tokoh masyarakat, ini sangat penting untuk masyarakat mengikutinya. Kemudian yang kedua, masalah antisipasi dugaan penyalahgunaan dana bansos. Ini perlu diantisipasi dari tingkat provinsi maupun kota kabupaten. Perlu benar-benar diantisipasi. Kegiatannya transparansi, sehingga apa yang disalurkan itu tepat sasaran, dan tepat isinya, dan mutunya, yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini yang perlu diawasi, Bapak, diawasi dengan baik ya oleh pengawas. Tentunya benar-benar jangan sampai ada kita lupa di sini, ternyata ada indikasi ataupun keluhan masyarakat yang diterima itu terkait dengan relevansi ataupun antara anggaran tersebut dengan isinya dan sasarannya, Pak. Ini mohon diperhatikan, ini penting untuk menjaga optimalisasi daripada penanganan COVID-19. Kemudian permasalahan yang kita ketahui di Provinsi Gugus Tugas Banten melalui Ibu Kadinkes yang kami koordinasikan. Secara umum, yang lain tidak ada masalah, cuman yang mungkin permasalahan sedikit hanya kekurangan regen. Regen itu seperti kekurangan PCR, alatnya Pak, alatnya, ataupun rapidnya, dan sebagainya, sejenisnya. Adapun kekurangan tersebut, saya menyampaikan di sini, hal ini bisa untuk dicoba dimintai kepada BIN RI, Pak. Ya, BIN RI untuk bersurat, bisa oleh Bapak Gubernur atau Wali Kota atau Bupati bersurat meminta alat tersebut kepada BIN pusat. Nah,
mudah-mudahan hal ini bisa terjawab, selalu akan diatensi oleh pimpinan BIN melihat apabila ada permintaan dari pimpinan daerah, bisa diperhatikan oleh Bapak Kepala BIN. Ini penting, silakan diajukan permintaan dukungan kekurangan tadi, reagen misalkan, seperti PCR, sehingga alat yang akan dimintakan itu akan dikirimkan saja ke yang memohon. Selain itu juga bisa meminta untuk BIN melakukan kegiatan rapid test dan PCR. Artinya, BIN dapat melakukan apabila diminta untuk melakukan kegiatan di daerah untuk rapid test atau PCR di wilayah yang dimohonkan tadi. Selanjutnya, yang terakhir, bahwa kegiatan gugus tugas yang kita dengar menjadi Satgas, sesuai dengan penyampaian Bapak Jokowi, kalau kita lihat di situ juga lebih dominasi kepada strategi ekonomi. Bagaimana pemulihan strategi ekonomi ke depan. Saran kami, Pak, kepada Bapak Gubernur dan Wali Kota Bupati Sebanten, yaitu kiranya perlu secara strategis, yaitu disinergikan petugas atau instansi yang terlibat dalam Satgas nantinya, penanganan COVID-19 ke depan, juga mengoptimalkan tentang ekonomi. Artinya setiap kegiatan tersebut tidak lepas daripada goalnya adalah ekonomi. Salah satunya, tujuannya ekonomi. Sehingga bisa memulihkan kegiatan masyarakat dan semangat masyarakat untuk bekerja, untuk mendapatkan hasil, untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ini penting untuk meningkatkan perekonomian khususnya masyarakat Banten. Terima kasih Bapak Pimpinan, kami kembalikan dan mohon arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabinda atau yang mewakili. Berikutnya kita perlu juga mendengarkan informasi dari dan grup 1 Kopassus dan grup, kami persilakan. Silakan dan grup 1 Kopassus. Siap Bapak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Banten yang kami hormati, para pimpinan Forkopimda beserta Kepala Dinas Provinsi, Kota maupun Kabupaten. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian kami juga bersyukur atas predikat yang sudah meningkat mulai dari awal PSBB sampai dengan saat ini. Kemudian kami juga sebagai Subsatgas COVID tidak henti-hentinya untuk menghimbau kepada jajaran kami serta berupaya untuk memberikan pemahaman tentang situasi yang ada di wilayah Banten. Walaupun situasi sekarang ini semakin meningkat menuju ke arah yang lebih terang, tetapi kami tetap siap dalam menghadapi segala ancaman, khususnya situasi yang ada di luar sana. Kemudian kami juga sempat untuk memantau kondisi yang ada di Kota Serang. Ternyata masih ada masyarakat yang disampaikan oleh para pimpinan kota maupun kabupaten belum adanya disiplin sadar diri tentang untuk penggunaan masker. Dan juga malam kami pantau di sekitaran kota masih ada kumpulan-kumpulan pemuda-pemudi ataupun masyarakat yang berolahraga pada malam hari dengan tidak memperhatikan disiplin untuk menjaga jarak, bahkan bergerombol satu jadi satu kumpulan atau komunitas. Mohon dari jajaran kota ataupun yang terkait
dihimbau agar bisa diatur lebih baiknya lagi sehingga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kalau bisa setiap olahraga yang ada di suatu titik itu mohon dukungan ambulans yang mana kita bisa antisipasi bila mana ada suatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian kami juga tetap memantau perkembangan situasi yang ada di wilayah Banten ini. Waktu-waktu kami diperintahkan untuk menghadapi suatu situasi, kami siap. Kemudian saran kami menghadapi dengan HUT 17 ini mungkin dari pihak Provinsi Banten memberikan satu ide atau gagasan yang mungkin bisa kita terapkan agar masyarakat di wilayah Banten ini lebih sadar untuk lebih disiplin diri tentang menggunakan masker. Contohnya kita sama-sama menggunakan masker pada saat tanggal 17 menggunakan masker merah putih sehingga kita lebih kompak dan lebih mengindahkan arahan atau himbauan ataupun ketentuan dari pimpinan provinsi kita dalam ini Bapak Gubernur Banten. Semoga ke depan Provinsi Banten tetap menjaga predikat sampai dengan menuju ke zona hijau. Demikian Bapak yang kami bisa sampaikan dari Grup 1 Kopassus. Kami mewakili Komandan Grup mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Grup 1 Kopassus atau yang mewakili. Sebelum kita ke Kanwil Kemenak, mohon izin Bapak Gubernur, dari Polda Metro Jaya mungkin ada yang bisa mewakili Polresta Tangerang, mungkin bisa memberi informasi perkembangan. Baik, kalau memang belum ada dari Polda Metro, atau tadi sempat kita lihat dari Polresta Tangerang. Baik, kita lanjutkan dulu ke Kanwil Kemenak Provinsi Banten. Tadi ada beberapa hal yang terkait dengan pesantren, kemudian penyelenggaraan pemotongan kurban dan Idul Adha-nya sendiri. Kami persilakan dari Kanwil Kemenak Provinsi Banten. Oh, belum ada ya? Baik, dari Kanwil Kemenak Provinsi Banten tadi ada, tapi mungkin ada berhalangan lain. Berikutnya kami persilakan kembali ke yang terhormat Bapak Gubernur, mungkin kita dapat menyimpulkan pertemuan ini atau Bapak Wakil Gubernur yang akan menyampaikan terkait dengan kesimpulan-kesimpulan yang akan kita ambil dalam rangka evaluasi PSBB ini. Yang terhormat Bapak Gubernur. Baik, mohon izin Bapak Wakil Gubernur. Bapak Wakil Gubernur mohon perkenan ada arahan-arahan dalam rangka penyimpulan kita atas evaluasi PSBB ini. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur dipersilakan. Baik Pak Sekda, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih juga tadi atas paparan dari Bupati Wali Kota wilayah Tangerang Raya dan juga termasuk dari seluruh masukan unsur Forkompinda Provinsi Banten dan juga kabupaten kota yang tadi sempat memaparkan kondisional dari evaluasi PSBB tahap ke-6 di Provinsi Banten. Tadi mungkin ada yang belum terjawab dari apa yang diutarakan oleh Bapak Wali Kota Tangerang, mungkin terkait dengan Perpres nomor 80 tahun 2020. Setelah kami pelajari bahwa Perpres tersebut itu hanya mengubah nama dari gugus tugas menjadi Satgas, di mana di Perpres 80 tahun 2020 tersebut di dalamnya ada 2 satgas. Karena kalau gugus tugas itu menjadi satu kesatuan,
dan di Perpres 80 tahun 2020 ini dibagi menjadi dua, Satgas Pemulihan Ekonomi dan juga Satgas Penanganan COVID-19. Jadi hanya mengganti nomenklatur nama, tetapi tadi dari fungsi, tugas, dan juga koordinasinya tetap sama. Dari rentetan baik itu pemerintah dan juga unsur Forkompinda yang ada di daerah, itu tetap sama. Jadi tetap berjalan, hanya diganti namanya menjadi Satgas. Karena dalam Perpres tersebut ada lagi Satgas Pemulihan Ekonomi yang memang berfokus tadi dalam konteks pemulihan ekonomi terhadap dampak COVID-19. Sekaligus juga Pak Sekda, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Bupati Tangerang juga tadi menanyakan terkait dengan kondisi pembukaan sekolah. Tadi sudah jelas Pak Gubernur juga mengutarakan bahwa kondisional pembukaan sekolah baik itu SD, SMP, dan SMA ini harus berpedoman terhadap kondisi wilayah yang harus sudah masuk kepada zona hijau. Sedangkan kondisi di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten ini masih dalam kondisi zona kuning. Jadi kita juga tidak harus mengambil resiko yang tinggi karena kondisional zonasi ini masih menjadi rujukan untuk bagaimana kita membuat kebijakan keputusan pembukaan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Banten. Nah, selanjutnya Pak Sekda, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi juga sudah sedikit harapan dari Pak Gubernur bahwa kondisi PSBB ataupun evaluasi PSBB tahap ke-6 ini, beliau berharap bahwa kondisi PSBB ke depan kita lanjutkan dengan tadi beberapa masukan yang ada, beberapa masukan dan harapan dari wilayah yang ada terkait dengan kondisi-kondisi situasional daerah tersebut, yang pasti tetap tadi menjunjung dalam kondisi bagaimana masyarakat ini tetap menerapkan protap kesehatan. Karena kalau secara evaluasi yang ada, apabila PSBB ini dicabut, kondisi masyarakat ini di daerah satu dan di daerah lain ini kesadarannya berbeda-beda. Ada memang kesadaran yang memang tinggi dalam kaitan menjaga protap kesehatan, ada juga dalam konteks masyarakat yang memang juga berharap bahwa kondisi ini sudah normal. Jadi kondisi yang ada ini juga tadi masukan-masukan dari kabupaten kota juga menjadi rujukan. Jadi saya harap nanti Pak Sekda, sekali lagi kita tegaskan, kita provinsi akan menerima masukan-masukan dari kabupaten kota untuk bagaimana kelanjutan PSBB tersebut. Karena memang kalau dari informasi yang masuk kepada saya pribadi, memang kalau kita hanya memikirkan masyarakat yang memang kondisinya, ada pun yang jenuh, ada pun juga yang memang ingin menjaga kondisi keselamatannya, ini juga ada dua dilema yang memang harus kita putuskan bersama dengan baik. Karena ada masyarakat yang memang sudah jenuh dengan PSBB ini dilanjutkan, tetapi kita juga tidak mau beresiko bahwa setelah dibuka masyarakat akan tidak kondusif dalam kaitan penerapan protap kesehatan yang ada. Jadi tadi Pak Gubernur sudah secara sekilas beliau menekankan melanjutkan PSBB tahap ke-7 dengan tadi menimbang masukan-masukan yang ada dari setiap daerah untuk bagaimana pemulihan ekonomi di wilayah yang ada khususnya di Tangerang Raya ini bisa berjalan. Jadi gambarannya seperti itu Pak Sekda, kita putuskan bersama, tapi mungkin juga nanti kita akan harus koordinasikan dengan pemerintah DKI dan pemerintah Jawa Barat yang memang keputusannya mereka akan melanjutkan atau tidak. Karena kondisinya pada saat ini yang pasti Banten ini kita harus antisipasi importir, ya apa istilahnya import penyebaran itu dari DKI masuk ke Provinsi Banten. Nah ini yang memang harus kita pertimbangkan dengan baik. Tadi Pak Bupati Tangerang, Pak Jaki juga berharap bahwa PSBB ini tetap dilanjutkan dengan beberapa kelonggaran. Pak Wali Kota Tangerang juga tadi mengikuti yang terbaik apa yang menjadi keputusan kita bersama, dan Ibu Wali Kota pun juga demikian halnya sama. Jadi saya harapkan kita bisa memutuskan kondisi kebijakan ini bersama-sama melihat dari tadi bagaimana yang utama adalah keselamatan dari masyarakat Banten itu sendiri. Terima kasih Pak Sekda. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ibu yang berbahagia peserta webinar pada hari ini dalam rangka evaluasi PSBB.
kita telah sampai ke penghujung pertemuan seperti tadi diarahkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dan juga Ibu Bupati, Ibu Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota. Maka PSBB di Provinsi Banten, mohon izin Bapak Wagub menyimpulkan bahwa PSBB di Provinsi Banten akan diperpanjang dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah kita diskusikan bersama tadi, seperti yang disampaikan Ibu Wali Kota, Bapak Wali Kota, dan Bapak Bupati Tangerang, serta berbagai masukan dari semua komponen yang hari ini hadir berkesempatan untuk kita bersama membicarakan evaluasi PSBB ini. Saya pikir itu kesimpulannya. Terima kasih untuk semua atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.